Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak walakal hamdu walakal syukur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, ikhwan wa akhwat fillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan nikmat yang sangat agung kepada kita. Nikmat kehidupan, nikmat keimanan, kesehatan dan kesempatan. Allah memampukan kita untuk bangun salat subuh tepat waktu di masjid, dan Allah mudahkan kita untuk duduk di rumahnya menghadiri majlis ta'lim sampai syuruk nanti, dan kita tutup dengan salat 2 rakaat, salatu sunnatil isyraq. Mudah-mudahan Allah catat untuk kita semuanya ganjaran seperti haji dan umrah yang sempurna, sempurna dan sempurna. Dan mudah-mudahan pula dengan barakah majlis ta'lim ini, di rumah Allah ini, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah terima taubat kita, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang halal, yang barakah, yang banyak, dan Allah kabulkan semua aktivitas kita. Allah berikan sehat walafiat, istiqamah sampai husnul khatimah. Allahumma amin. InsyaAllah hari ini kita akan mengkaji 21 mutiara nasihat Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Sufyan Ats-Tsauri adalah seorang ulama yang wafat tahun 161 Hijriah, atau kalau pakai Masehi 777 Masehi. Wafatnya di Basrah di Irak. Jadi beliau ulama abad ke-8 Masehi. Dan beliau termasuk seorang tabi'ut tabi'in. Ya, tabi'ut tabi'in, karena ayahnya itu seorang tabi'in. Ayahnya adalah muridnya sahabat Nabi Muhammad SAW. Ayahnya adalah al-muhaddits as-sadiq Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Jadi beliau tabi'ut tabi'in, generasi ketiga dari umat Islam. Sahabat, tabi'un dan tabi'ut tabi'in. Nah, ini ada nasihat yang sangat bagus diambil dari kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqat al-Asfiya yang ditulis oleh Abu Nu'aim al-Asfahani rahmatullahi alaihi ajma'in. Nasihat yang sangat indah. Yang pertama-tama nasihatnya adalah, saya baca redaksi Arabnya, kemudian diterjemahkan dan dijelaskan. Kalau bisa tuntas semuanya satu majelis ini, alhamdulillah. Kalau belum tuntas, ya kita lanjut nanti pada waktu berikutnya, supaya tidak terburu-buru, biar bahasnya itu enak pelan-pelan. Yaitu nasihat yang pertama, undur ya akhi an yakuna amruka
ma baina tulu'il fajri ila tulu'is syams. Wahai saudaraku, perhatikanlah urusanmu sejak terbit fajar hingga terbit matahari. Jadi di sini Bapak Ibu, beliau mengajarkan kepada kita bagaimana cara memanfaatkan waktu mulai dari terbit fajar tadi subuh sampai terbit matahari nanti syuruk. Apa amalannya? Itu tentu kalau kita tidak mengadakan majelis ta'lim ya. Amalannya kata beliau adalah at-tafakkur fi yaumikal ladzi madha. Renungkanlah harimu yang telah berlalu. Tafakkur, saya kemarin berbuat apa saja. Ya, apa keburukan yang sudah saya lakukan? Terutama itu ngitung keburukan-keburukan, bukan ngitung kebaikan-kebaikan. Jadi muhasabah yang sudah saya lakukan kemarin itu apa saja. Kemudian fama kana min ta'atillah fastaqim 'alaiha. Apa yang merupakan ketaatan kepada Allah, maka istiqomahlah padanya. Kalau ternyata kemarin saya berbuat ketaatan, maka saya berusaha untuk istiqomah terus dalam ketaatan itu. Wa ma kana min ma'siyatillah fanzi' anha wa la ta'ud fiha yadaik, atau wa la tu'id fiha yadaik. Apa yang berupa maksiat kepada Allah tinggalkanlah dan jangan ulangi lagi. Jadi kalau kemarin berbuat maksiat, maka tinggalkan maksiat, jangan diulangi lagi. Cukup kemarin saja, enggak usah diulangi lagi. Fa innaka la tadri atastakmil yaumaka amla, karena engkau tidak tahu apakah engkau akan menyelesaikan hari ini atau tidak. Jadi maksudnya Bapak Ibu ya, mulai subuh iku mang sampai syuruk tafakur. Apa sing wis tak lakoni wingi. Lek taat, lek apik aku berusaha istiqomah. Lek elek hentikan sekarang juga. Jangan diteruskan. Karena kita belum tahu apakah saya masih bisa hidup sampai pagi nanti atau tidak. Bapak Ibu jamin enggak bisa hidup sampai jam 6? Jamin apa enggak Bapak Ibu? Kalau ada jaminan Pak, boleh jadi mari ngono mati ndek gini. Enak le mati ndek gini. Berarti mati apa? Mati husnul khotimah. Mati di majelis ta'lim itu mati husnul khotimah. Ya. Jadi kalau berbuat buruk itu jangan diteruskan, berhenti sekarang juga. Karena apa? Boleh jadi saya sebentar lagi mati gitu loh. Itu poin yang pertama. Jadi intinya itu muhasabah, rajin muhasabah, rajin memperhitungkan diri, yaitu introspeksi diri dan mawas diri. Orang kalau rajin muhasabah, insya Allah selamat. Orang kalau tidak rajin muhasabah, gak iso selamat. Bahkan muhasabah itu Bapak Ibu kalau mau kita perinci, waduh towo. Ya, di antara cara muhasabah itu yang pertama, apakah saya sudah beribadah kepada Allah dengan baik dan benar atau belum? Yang kedua, apakah saya sudah benar-benar mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah masih belum? Umur saya habiskan buat apa? Ilmu saya amalkan atau tidak? Badan saya rusakkan untuk apa? Harta saya dapatnya dari mana? Keluarnya ke mana? Belum lagi muhasabah anggota tubuh. Mata saya, bagaimana mata saya? Lebih banyak taatnya atau maksiatnya? Lisan saya, telinga saya, tangan, kaki, perut, apakah ada yang haram apa enggak di perut ini? Kemaluan saya, apakah menyimpang seksual atau tidak? Ditambah lagi muhasabah hati, ya apa hatiku? Aku ikhlas apa gak ikhlas? Hati ada sombong atau tidak? Ujub, riya, sum'ah,
kemudian juga hasad, iri, dengki dan seterusnya. Itu muhasabah. Orang yang rajin muhasabah insyaallah selamat. Kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum dihisab. Orang yang rajin muhasabah itu akan jadi orang baik. Jadi ini yang pertama. Dan beliau fokus kepada waktu antara subuh sampai syuruk ya. Jadi waktu ini perlu. Karena kalau kita tidak punya waktu nanti ya tidak akan bisa muhasabah. Jadi waktunya ditentukan. Kemudian yang nomor 2, wa inna taubata mabsutah. Sesungguhnya pintu taubat selalu terbuka. Nah, ini. Jadi Islam ini kelebihannya, Islam ini agama taubat Bapak Ibu. Bapak Ibu punya dosa apa enggak? Bapak Ibu duwe dosa apa enggak? Duwe dosa apa enggak? Ya. Jadi kalau kita ini pertanyaannya banyak-banyakan dosa, akeh-akehan dosa. Kita ini adalah para pendosa. Dan sudah sering saya katakan di majelis-majelis, siapapun manusia itu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, itu adalah para pendosa. Wong iki padha kabeh. Mau ustadz, mau kiai, mau siapapun padha kabeh pendosa. Dosae akeh. Cuman kita ini tampak baik karena dosa-dosa kita, keburukan-keburukan kita oleh Allah ditutupi sehingga tidak ada orang tahu. Dan kita berharap nanti di akhirat diampuni. Kalau oleh Allah ditunjukkan hakikat diri kita, tidak ada orang mau sama kita. Itu salafus saleh bilang apa? Kalau dosa itu ada baunya, lek dosa iku ono ambune, gak ono wong sing sanggup berada di sampingku. Karena apa? Bau saya ndak enak. Untung dosa gak ono ambune, ditutup oleh Gusti Allah. Ya mudah-mudahan oleh Allah diampuni. Karena itu menungso kabeh iki wong elek, sesama orang jelek tidak boleh saling menjelekkan. Jadi kalau kita mau menjelekkan orang, awakmu wis apik ta awakmu iki. Ya padha eleke kok. Padha eleke kabeh. Ya betul. Sekarang kalau kita bicara maksiat dohir, belum lagi maksiat hati, wis apik ta hatimu. Ya. Demikian. Tapi alhamdulillah Islam ini agama taubat. Orang itu punya dosa sebesar apapun, sebanyak apapun, ambek Gusti Allah dinteni. Kapan awakmu tobat? Dan tobat itu enggak pakai lama. Pokok terjerumus dalam dosa, langsung tobat, enggak pakai lama. Lek kesuwen akhirnya kesusu mati mari ngono. Karena memang setan selalu seperti itu. Jadi kalau ada orang mau tobat itu setan datang, kata setan, ojo saiki meneh ae. Besok saja, besok saja, besok saja. Tujuan setan apa? Sampai kita mati dalam keadaan belum tobat. Ya. Ada orang tanya, Ustadz, saya sudah berbuat maksiat 40 tahun. Semua maksiat sudah saya laksanakan. Dan sekarang saya mau tobat. Apakah diterima oleh Allah tobat saya? Diterima apa enggak Bapak Ibu? Diterima apa enggak? Jawabannya, tobatmu bukan hanya diterima oleh Allah, tapi kamu dicintai oleh Allah. Kudu diterima tok. Allah cinta kepadamu. Ya. Apa Allah berfirman? Innallaha yuhibbut tawwabin. Gusti Allah iku cinta karo nang wong sing tobat. Jadi kita ini harus rajin tobat. Dan tobat itu enggak pakai lama. Kemudian kata beliau, wa tarkadz dzunub wa inna tarkadz dzam aisar 'alaika min talabit taubah. Wa taubah an-nasuha hiya an-nadama allati la raj'ata fiha. Meninggalkan dosa lebih mudah bagimu daripada memohon tobat. Jadi kata beliau, lebih baik meninggalkan dosa. Karena kalau sudah kadung berbuat dosa, tobaté iku angel. Apa meneh wis kebiasaan berbuat dosa. Jadi lebih baik jangan masuk ke dalam dosa. Walaupun kalau masuk mau tobat oleh Allah diterima, tapi tobat itu gak gampang. Ya.
Kalau menurut bapak-bapak atau ibu-ibu, dosa yang paling sulit tobat dosa apa? Dosa sing paling angel tobate. Dosa apa? Apa? Ya itu maksudnya syaratnya ya. Ndak mesti sing untuk diri kita itu kira-kira dosa sing wangel tobat iku lho. Wangel tobat iku dosa apa? Kok kepengin baleni maneh, kepengin baleni maneh. Dosa apa? Apa? Rasan-rasan. Apa? Iya. Dosa apa? Musyrik. Sing kepengin balen-baleni terus. Itu saya punya teman Bapak Ibu. Teman saya itu orang kaya, sugih pol. Ya dia dulu itu mulai masih SMA itu suka main perempuan. Mulai SMA. Mulai dari merintis kerjanya. Saiki sugih, miliarder. Wah dia itu Masya Allah wis tobat dadi wong apik. 5 waktu di masjid, tahajud, poso sunnah, poso wajib, umroh, haji, balik-balik. Suka bantu orang, suka nolong orang. Masya Allah loman. Tapi kata dia, dosa yang paling sulit saya tobat itu adalah main perempuan. Main perempuan. Zina paling sulit kata dia, meninggalkan. Karena dia sudah kebiasaan mulai SMP apa SMA zina itu. Paling angel itu tobat kok zina ini. Nah, itu. Jadi dosa kalau sudah kadung terbiasa itu, memang tobat itu tidak mudah. Apalagi Al-Qur'an mengatakan begitu, Al-Hadis mengatakan gitu. Godaan orang laki yang paling dahsyat adalah perempuan. Fitnah orang laki yang paling luar biasa adalah perempuan. Lah ini lah repot akhirnya. Kepingin tobat gak iso-iso ngono lho. Kepingin tobat wis tobat, baleni maneh, kepingin maneh. Karena dia punya fasilitas masalahnya. Duwe ono kabeh, tuku wong wedok iso. Seperti itu. Nah, kalau gitu kan repot. Ya, yang mana kita semuanya ini kepingin mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu cita-cita yang paling tinggi. Itu yang kita cari, kita goleki itu. Lek dorong husnul khotimah dorong sukses. Lek wis husnul khotimah baru sukses. Kemudian kata beliau tadi, taubat yang dikatakan taubatan nasuha itu menyesal gak baleni maneh. Ya. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, orang kalau mau taubat syaratnya 3. Yang pertama menyesal, getun ya Allah, getun aku ya Allah, kenapa saya dulu berbuat itu. Yang kedua tidak berbuat lagi. Yang ketiga janji tidak akan ngulangi selama-lamanya. Kalau ada hubungan dengan orang, maka urusannya diselesaikan. Wih tobat sungguh-sungguh. Seandainya nanti di tengah jalan terjerumus lagi, ya tobat maneh. Wis pokok tobat terus selama roh belum di tenggorokan, selama matahari belum terbit dari barat, Allah selalu membentangkan tangannya siang dan malam untuk menerima tobat orang berbuat dosa pada siang dan malam. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita itu dianjurkan membaca zikir setiap hari, istighfar dan tobat minimal ping 100. Minimal ping 100. Jadi Bapak Ibu kalau bisa bendino maca wiritannya berupa astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, minimal ping 100. Aku mohon ampun kepada Allah, aku taubat kepada Allah, aku mohon ampun kepada Allah, aku taubat kepada Allah, aku mohon ampun kepada Allah, aku taubat kepada Allah, minimal ping 100. Ya. Bagaimana bacanya Bapak Ibu? Ya apa macane? Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Sambil kita niati kita menyesal, kita tidak akan ngulangi lagi. Kalau mau diperpanjang bagus. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terutama jangan lupa baca sayyidul istighfar, penghulunya istighfar. Istighfar sing paling wapi
menurut versi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo kita baca bareng-bareng Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu luar biasa. Kalau bisa Bapak Ibu membaca minimal zikir pagi 1 kali, zikir sore 1 kali minimal. Karena itu ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau orang pada waktu zikir pagi membaca Sayyidul Istighfar dengan yakin dan dia mati hari itu pasti masuk surga. Kalau dia membaca Sayyidul Istighfar pada waktu sore hari dan dia yakin ketika membaca dia mati malam itu, maka dia masuk ke dalam surga. Baik. Kemudian yang nomor ketiga, wattaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ya, dimanapun kita berada, bertakwa kepada Allah. Definisi takwa itu apa Bapak Ibu? Takwa itu apa Bapak Ibu? Definisi takwa yang sering disebutkan khotib di atas mimbar kalau Jumat. Takwa itu adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi, mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Sing wajib dikerjakno, sing haram ditinggalno. Dimanapun kamu berada, di depan orang atau tidak ada orang, kamu tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa idza amilta dzamban fis sirri fatub ilallah fis sirri. Jika engkau melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi, maka bertobatlah kepada Allah secara sembunyi-sembunyi. Jadi kalau kita terjerumus dalam dosa, tidak ada orang tahu. Singitan berbuat dosa, tidak ada orang tahu kan? Yang tahu cuma Allah. Maka tobatlah sembunyi-sembunyi. Jangan cerita-cerita. Insya Allah sampean selamat. Kalau ada orang tanya kepada Bapak Ibu, lebih baik mana orang berbuat dosa sembunyi-sembunyi dengan orang berbuat dosa terang-terangan? Si apian sing ndi? Bagus yang mana? Loh, kok terang-terangan, Pak? Iya, oh ya pasti Pak, pasti. Enggak, karena ada salah kaprah di masyarakat Pak. Masyarakat punya pemahaman yang salah kaprah dan perlu diluruskan. Kalau ada orang berbuat dosa sembunyi-sembunyi itu dibilang, jangan munafik kamu, terang-terangan aja. Nah ini salah kaprah ini Pak. Justru orang berbuat dosa sembunyi-sembunyi itu lebih baik dari orang berbuat dosa terang-terangan. Karena kalau orang berbuat dosa sembunyi-sembunyi itu masih ada rasa apa? Malu, seono wedine. Itu berarti orang beriman. Karena malu adalah bagian daripada iman. Kemudian kalau dosa terang-terangan, wis gak ono isine, gak ono wedine, ditambah lagi nanti dia akan mempromosikan dosanya. Membuat orang itu termotivasi ingin niru. Ya. Jadi kalau berbuat dosa sembunyi-sembunyi, tobatnya sembunyi-sembunyi juga. Bahkan ada kan hadisnya Nabi itu, semua umatku itu selamat, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Umatku kabeh selamat kecuali mujahirin. Siapa mujahirin itu? Mujahirin itu orang berbuat dosa di malam hari. Ambek Gusti Allah ditutupi karena wong ro. Ternyata pagi harinya dia malah apa? Cerita-cerita. Ini gak selamat. Ya. Karena dia tidak menyesali dosanya, membanggakan dosanya, bahkan mempromosikan dosanya. Kemudian sebaliknya, wa idza amilta fil alaniyah fatub ilallah fil alaniyah. Kalau kamu berbuat dosa terang-terangan, maka tobatlah kepada Allah terang-terangan juga.
Jadi beda Bapak Ibu. Jadi misalnya dosa itu di medsos, wong kabeh ro. Maka kalau tobat harus juga tobatnya di medsos, biar orang tahu kesalahan saya kemarin sudah saya ralat sekarang ini. Jadi kemarin kan mempromosikan dosa, maka sekarang meralat. Saya tidak lagi mempromosikan dosa. Wala tada' dzamban yarkabu dzamban. Jangan biarkan satu dosa bertumpuk dengan dosa yang lain. Jadi kata beliau, kalau kamu terjerumus dalam dosa, langsung tobat sekarang juga, enggak pakai lama. Jangan sampai kamu berbuat dosa, durung tobat, berbuat dosa maneh, durung tobat, berbuat dosa maneh, hanya dosanya dosa berlapis-lapis. Ini penting Bapak Ibu. Jadi begitu terjerumus dalam dosa, langsung tobat. Kalau bisa di tempat itu sebelum pergi. Misalnya saya ya berbuat dosa di sini, maka sekarang juga saya tobat di sini. Sadurunge ngale. Dadi ngale wis gak duwe dosa. Yang penting tobatnya tobat yang benar. Yang keberapa sekarang Bapak Ibu? Yang keempat. Yang keempat adalah wa aktsir minal buka mastata'ta. Perbanyaklah menangis selama engkau mampu. Sing akeh nangis. Maksudnya adalah nangis karena Allah. Ya salat, maca Quran, ayat-ayat rahmat, ayat-ayat adab, nangis. Ingat dosa, nangis. Itu nangis yang mahal Bapak Ibu. Kita ini harus belajar latihan iso nangis. Tapi nangis karena Allah. Bukan nangis karena ada masalah. Ya seperti ibu-ibu gampang nangis, boleh apa? Ibu-ibu gampang nangis boleh apa? Boleh duwe masalah. Itu enggak masuk di sini. Kalau nangis karena masalah itu namanya cengeng. Enggak sabar, enggak tegar. Kalau di sini maksudnya adalah nangis karena Allah. Bahkan di antara orang yang nanti kiamat dapat naungan Allah, kabeh wong kepanasan, kabeh wong mandi keringat. Ada orang-orang dapat naungan Allah. Salah satunya adalah orang yang nangis karena Allah sendirian. Wa rajulun ya dzakarallahu khalian fa fadat aina. Eling Gusti Allah diwian gak ono wong nangis karena Allah, itu air mata yang mahal. Kemudian juga Kanjeng Nabi mengatakan, kalau ada orang nangis karena Allah, satu tetes air mata itu tidak akan bercampur dengan asap neraka jahanam. Ya, nangis karena Allah. Kemudian lanjutannya, wadhahik falasta minhu bisabil fa innaka lam tukhlaq abathan. Dan jauhilah tertawa berlebihan, karena engkau tidak diciptakan untuk main-main. Ya, tertawa boleh, guyon boleh, yang penting jangan apa? Berlebihan. Ojo urip iki ceritane guyon tok. Karena kamu diciptakan oleh Allah bukan untuk guyonan, tapi guyon oleh Bapak Ibu. Soalnya lek wong gak ono guyone, akhirnya apa? Tegang kabeh, akhirnya loro kabeh. Jadi kita ini perlu bercanda. Apalagi kalau kita safar bepergian, itu diantara adab safar itu adalah bercanda. Ya guyon, tapi guyon sing syar'i. Guyon yang tidak menyakiti hati orang lain, enggak berbohong, ya. Jadi jangan banyak tertawa. Karena ada orang itu suka kumpul-kumpul, lek wis kumpul itu cekakaan tok wis. Ngakak-ngakak tok. Bahkan semalam suntuk cekakaan. Nah ini kalau salafus lihat orang gini wedi. Awakmu wis yakin mlebu surga ta? Kok cekakaan tok lho. Sik durung yakin mlebu surga wis wani cekakaan iki. Ya. Namun boleh tertawa, boleh bercanda, yang penting tetap sesuai aturan syariat. Seperti garam di masakan. Masakan gak ono gareme gak enak, kakean gareme rasane rusak. Itulah kaidah bercanda. Baik, kita berhenti di sini dulu ya. Jadi selikur sik durung nutut, sik dawa. Nah, kita masih ada waktu
sekitar 7 menit. Kita buka aja sesi tanya jawab supaya ada 2 arah. Berarti kita berhenti di nomor 4. Insyaallah nanti kita lanjut yang nomor ke-5 dan setelahnya. Wallahu a'lam bishawab. Iku lek seurip yo awake dhewe. Lek mati yo kok ketemu di akhirat insyaallah. Ketemu di surga insyaallah. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Monggo kalau ada yang mau tanya, biar 2 arah, biar tidak 1 arah. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Monggo. Monggo Pak. Kita bertobat karena dosa-dosa di masa lalu. Iya. Itu apakah dosa-dosa besar saja atau yang kecil saja yang Allah akan mengampuni dosa kita? Lalu yang kedua, tadi disampaikan bahwa kalau kita berbuat salah, berbuat dosa, langsung saja kita meminta ampun atau tobat. Iya. Kalau itu terjadi di mall, kita melihat misalnya wanita rambutnya pendek, kita melihat ya astagfirullahaladzim dan sebagainya, maka itu langsung. Iya. Iya. Baik Pak, yang pertama tadi kalau kita punya dosa lalu tobat, apakah selesai gitu maksudnya? Apakah sudah selesai? Gitu ya. Ini ada 2 pendapat Pak. Pendapat para salafus soleh dan pendapat para ulama. Kalau kita sudah tobat dengan syarat-syaratnya tobat Pak ya, sudah menyesal, tidak berbuat lagi, janji tidak akan mengulangi selamanya, kalau ada urusan dengan orang juga sudah diselesaikan, sudah beres. Apakah dosanya itu sudah terhapus wis mari? Apakah dosanya masih ada catatannya? Nah itu ada beda pendapat Pak. Sebagian ulama berpendapat sudah selesai dihapus catatannya gak ono. Wis mari. Ya mereka berpegang kepada dohir nas. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Kebaikan itu menghilangkan keburukan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kamu berbuat keburukan, maka segera kamu berbuat kebaikan, maka akan menghapusnya. Dan ayat atau hadits yang lainnya. Ini pendapat pertama. Jadi sudah dihapus, sudah selesai. Mari wis. Catatannya gak ono. Ya. Pendapat yang kedua, catatannya si ono. Anda diampuni, tapi catatannya si ono. Itu catatan itu baru dihapus nanti kalau ketemu Allah. Jadi ngenteni ketemu Gusti Allah dhisik. Lah nanti Gusti Allah iku nyebut-nyebutno. Iki lho dosamu, iki lho dosamu, iki lho dosamu, ya. Wis tak ampuni kabeh. Gak dihukum kita, gak dihukum. Gak dihukum, tapi diapakan? Tapi harus ketemu Allah dulu. Setelah ketemu Allah baru diampuni. Tapi gak dihukum, Pak. Ya, itu ada 2 pendapat. Sampai-sampai kata Imam Hasan Basri, masih gak dihukum, Rek. Tapi apa, Pak? Izin. Malu saya sama Allah. Kalau harus ketemu Allah dulu, Allah nyebutkan dosa-dosa saya dulu. Waduh, isi nere, betapa malunya saya, betapa malunya. Masih gak dihukum, walaupun gak dihukum, gak diazab, tapi malu. Karena Allah nyebut-nyebut no, kon eling dosamu iki, kon eling dosamu iki. Kon ndek hotel iku, kamar iki nomor piro? Wong wedok. Wah, gak izin ketemu Allah ngono. Ya seperti itu. Yang jelas gak dihukum, Pak ya. Cuman beda pendapatnya apakah dihapus sekarang atau dihapusnya nanti setelah ketemu Allah. Kemudian yang kedua, kalau kita ke mall kemudian melihat perempuan langsung tobat. Ya pertama-tama jangan ke mall, Pak. Lek ana perlu nih. Iya. Karena mall itu masuk kategori suk. Suk itu pasar. Pasar itu adalah tempatnya setan. Setan itu menancapkan benderanya di pasar. Kalau di pasar itu maksiat wake, Pak. Maksiat mata, maksiat dagangan, bohong, janji palsu, nipu wong dan seterusnya. Maka pasar kalau perlu aja. Kalau nggak ada perlu ya jangan cuci mata, Pak. Bukan cuci mata, ngotori mata itu, Pak.
Iya, karena sekarang ini di antara caranya orang-orang menghibur diri itu pergi ke mall, ngopi di mall. Lek ngopi nggak ada tempat ngopi yang lainnya, jangan di mall. Karena kalau di mall itu nanti identik dengan apa? Maksiat. Mall budak wedok-wedok kabeh. Apalagi perempuan nggak pakai pakaian yang syar'i. Sehingga kalau kita masuk pasar disuruh baca dzikir. Apa dzikir masuk pasar? Dzikir luar biasa, Pak. Dzikirnya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ikut dzikir luar biasa, Pak. Orang kalau masuk pasar baca dzikir itu dapat apa? Yang pertama, 1 juta dosanya diampuni. Yang kedua, diberi 1 juta kebaikan. Yang ketiga, ditinggikan 1 juta derajat. Yang keempat, dibangunkan istana di surga. Kenapa? Kok demikian dahsyat zikir di pasar itu? Karena di pasar banyak orang berbuat maksiat. Di pasar itu wong lali kabeh nang Gusti Allah. Lah sampean eling ngono lho. Maka sampean punya nilai plus. Tapi zikir temenan, Pak. Zikir kudu mek lisane tok. La ilaha illallah, tapi ndelok-ndelok terus. Itu kudu dzikir jenenge, Pak. Yang dimaksud dzikir itu eling Allah temenan, nurut nang Gusti Allah, perintahnya Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan, matanya dijaga, lisannya dijaga. Itu namanya dzikir. Seandainya kita ke mall ada perlu, lalu lihat auratnya perempuan, ya istighfar langsung taubat sekarang juga, Pak. Jangan nunggu pulang, Pak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi menyesal di sini. Jangan astagfirullah tapi ndelok terus. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya itu tambah dosa oleh ngono, Pak. Itu karena kita mempermainkan apa? Allah. Jadi merasa bersalah, aku salah, aku dosa. Atau jangankan mall, Pak, HP gitu, Pak. Maksiat akeh, Pak. Enggak usah ado-ado, Pak. Seandainya kita melihat ya hal-hal yang dilarang dilihat, maka usahakan segera menyesal dan segera taubat saat itu sebelum HP-nya dimatikan. Astagfirullah, ya Allah, ampuni hamba ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Dadi wis mari ngono lho, Pak. Misalnya sampean kate turu dulinan HP, melihat hal-hal yang tidak boleh dilihat. Ya Allah, tutupan HP ini, Pak. Istighfar, taubat. Ya Allah, ampunilah hamba ya Allah, hamba menyesal ya Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tobat. Dadi wis mari wis. Engko turu mati mudah-mudahan husnul khotimah. Jangan sampai tidur dalam keadaan belum tobat. Engko turu Pak mati, Pak, catatan terakhir nonton porno. Wah, medeni, Pak. Ya, Pak. Karena itu sebelum kita mati kita sudah taubat, dihapus sudah. Jadi begitu. Karena kita manusia, Pak. Itu ada hadisnya Nabi. Innal mu'mina khuliqa mufattanan tawwaban nasiyan idza dzukira dzakar. Orang mukmin kayak Anda dan saya semuanya ini, Pak. Ini memang diciptakan oleh Allah selalu tergoda, selalu terfitnah, selalu terjerumus dalam dosa. Cuman bedanya orang beriman itu, Pak, rajin tobat. Lek dielingno langsung tobat, lek eling langsung tobat. Walaupun setelah itu terjerumus lagi, Pak, lali maneh, Pak. Tapi eling langsung tobat meneh. Memang itu sunnatullah. Bahkan katanya Nabi apa? Lek menungso iki suci kabeh, gak duwe dosa kabeh. Sampai Gusti Allah dihilangno, Pak. Sampai dimusnahkan, diganti makhluk baru yang berbuat dosa, lalu mereka minta ampun kepada Allah dan Allah mengampuni mereka. Itu hadis sahih. Ya, laula annakum tudribun la khalaqallahu khalqan akhar yudribun wa yastaghfirunallah fayaghfir lahum aw kama qala. Kalau sekiranya kamu enggak punya dosa, Allah akan ciptakan makhluk baru yang berbuat dosa, yang kemudian mereka minta ampun kepada Allah dan Allah mengampuni mereka. Jadi gitu, Pak, ya. Dadi, Pak, lek ana perlu nih, Pak, ojo nang mall, Pak. Apalagi sudah seusia kita, Pak. Kalau saya sudah kepala 5, Pak. Bapak kepala berapa, Pak? Aduh, 6, Pak.
Kepala 6 itu berarti sudah bonus, Pak. Betul. Kalau kita pakai hitungan umurnya Nabi, Kanjeng Nabi piro umure? 63 itu pakai Masehi, Pak. Pakai Hijriah, Pak. Kalau pakai Masehi swidak. Umurnya Kanjeng Nabi lek gawe Masehi ku mek swidak. Ya, bahkan Nabi bilang umur umatku antara 60 sampai 70. Jadi kalau bahasa agama, petang polo itu lampu kuning. Swidak wis finish, Pak. Lampu merah, Pak. Sudah lebih dari 60 anggapan Anda sudah berada di kuburan, Pak. Wis saatnya untuk siap-siap membersihkan diri, siap-siap ketemu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wis swidak anggapan wis mati wis. Fokus saja, Pak. Mari ngono awake dhewe mati kabeh, Pak. Eman. Ya, kalau sampai kita mati suul khotimah, naudzubillahi min dzalik, itu penyesalan tiada tara, Pak. Soalnya lek wis roh iku lepas dari badannya, Pak, ndak bisa balik lagi, Pak. Kepengin balik gak iso wis. Tinggal apa? Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah lindungi kita, Allah selamatkan kita. Allah berikan sehat wal afiat, istiqamah sampai mati, husnul khatimah. Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.